Halo semuanya, selamat datang di channel Inspirasi Sunnah. Semoga bermanfaat. Di zaman nanti, anak muda bila mendapat petunjuk nyata tidak pernah dijalani, hanya menuruti kehendaknya. Kakeknya akan diajari dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai serta sudah menguasai makrifat. Jadi ini kalimatnya di zaman nanti, jangan-jangan zaman kita sekarang. Katanya Mangkunegoro, besok itu zaman nanti, anak muda itu kalau dia dapat petunjuk, menemukan informasi, dapat ilmu, dapat wawasan baru, tidak pernah dijalani. Nyari kehendaknya saja, nyari enaknya saja, nyari senengnya saja. Informasi keilmuan, wawasannya sih banyak macam-macam. Wong dia dapat petunjuk dari mana-mana, bahkan dari HP-nya juga bisa, dari laptopnya juga bisa. Mungkin seperti itu ilustrasinya. Tapi tidak ada yang dijalani. Semuanya berhenti di pengetahuan. Sekedar tahu. Padahal tadi ilmu itu kelakone ganti laku. Ilmu itu nyampe level hakul yakin kalau dijalankan, tidak sekedar diketahui. Hakul yakin itu ilmu yang kita alami langsung. Ini ilmu yang menurut Imam Ghazali, ilmu yang derajatnya paling tinggi. Nah, sementara banyak anak muda nanti itu wawasannya luas tapi tidak ada yang dilakoni. Berarti ilmunya ilmu level-level awal semua. Hidupnya hanya menuruti kehendaknya. Itu kalimat selanjutnya unik. Kakeknya akan diajari. Jadi kalau pulang ke rumah merasa sudah pintar, kakeknya diajari. Dianggapnya kakeknya, orang tuanya itu tidak ngerti apa-apa, tidak pernah kuliah, tidak pernah baca buku. Dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai serta sudah menguasai ma'rifat. Kadang-kadang dia punya guru, punya ustadz idola, punya apalagi panutan, punya dosen favorit dan macam-macam. Ini yang lebih diunggul-unggulkan dibandingkan orang tuanya, dibandingkan kakeknya. Dianggap orang-orang ini lebih utama, dianggap menguasai ma'rifat kalau pakai kalimat itu. Ini kan Wedotomo ini menasehati putra-putrinya. Mungkin beliau melihat banyak anak-anak muda di antara keluarga putra-putrinya yang belajar ilmu itu merasa pinter, merasa sombong sama orang tuanya, menganggap yang tua itu lebih bodoh, mungkin karena tidak pernah sekolah, tidak tinggi pendidikannya seperti dia, tidak seperti guru-gurunya, tidak seperti ustadz-ustadz yang dia idolakan, dosen-dosen yang dia favoritkan, mungkin begitu. Dan ini menggelisahkan bagi seorang Mangkunegoro. Ilmu yang hanya sifatnya informatif, tidak nyampe level hakul yakin, sementara hidupnya mengikuti keinginannya sendiri, menganggap orang-orang tua itu levelnya di bawah dia, hanya percaya pada guru atau dosennya. Maka yang seperti ini susah diberi masukan oleh yang tua-tua. Padahal pemimpin itu butuh menerima nasihat, butuh belajar dari sejarah sebelumnya, butuh belajar dari yang sudah mengalami langsung. Ya orang-orang tua itu kan yang mengalami hidup secara langsung. Kalau yang masih muda hanya ngerti teorinya dari buku-buku. Jadi bait ini mengajarkan, wahai anak-anak muda calon pemimpin, kalau punya ilmu
Ya jadikan bekal ilmu itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Tidak sekedar diingat, dihafalkan. Sementara hidupmu sendiri kamu atur dengan nafsumu, hasratmu untuk menang sendiri. Kemudian engkau juga harus mau terbuka dinasehati, khususnya oleh orang-orang tua, orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup, yang ilmunya sudah nyampe derajat hakul yakin. Saya ulang lagi ya yang tentang hakul yakin itu. Ilmu itu kan levelnya 3. Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin ini ilmu yang masih butuh, masih berjarak gitu aja. Kenapa? Karena dia hanya diberitahu, dapat informasi dari yang lain. Namanya ainul yakin. Kemudian naik satu level, ini ilmul yakin. Kalau ini tidak sekedar diberitahu, tapi dia juga sudah belajar, sudah mendalami, mencari dasarnya sendiri. Terus mantap, namanya ilmul yakin. Yang paling tinggi hakul yakin. Hakul yakin ini yang sudah mengalami langsung. Jadi misalnya begini, kalian yang belum haji misalnya diberitahu oleh gurumu bahwa di Mekah sana ada namanya Ka'bah, dan kalian percaya karena yang memberitahu ustadzmu. Ilmumu, pengetahuanmu ini namanya ainul yakin. Nanti naik satu level ilmul yakin. Ilmul yakin ini kamu mungkin mencari gambarnya, mencari petanya, kemudian melihat, mengkomparasi cerita orang-orang yang pernah ke sana dan lain sebagainya. Itu sehingga kamu yakin benar bahwa di sana memang ada Ka'bah. Hakul yakin itu kamu datang sendiri ke Mekah, masuk Masjidil Haram, kemudian ikut tawaf di sekeliling Ka'bah. Itu pengetahuanmu tentang Ka'bah sudah hakul yakin. Ilmu itu nanti seperti ini makomnya. Yang paling tinggi ya yang hakul yakin ini. Oke, jadi para pemuda ikuti orang-orang yang banyak pengalaman, orang-orang tua.